Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul dimuliakan. Saudara-saudara, kalau seseorang memiliki obsesi menjadi orang kaya, atau seperti memiliki rumah besar, apartemen mewah, villa di pinggir pantai misalnya maka ia akan berusaha untuk mendapatkan banyak uang. Bagi orang atau bagi seorang pelajar yang berambisi menjadi lulusan terbaik, maka ia akan berusaha untuk bisa mencapai prestasi tertinggi, summa cum laude. Lalu mengapa kita tidak berusaha untuk mendapat penilaian dari Allah, yaitu berkenan? Kalau kita bisa memiliki gairah ini, betapa beruntungnya. Sejatinya kita bisa menyalakan gairah itu di dalam diri kita. Tergantung kita. Jangan dibodohi oleh diri sendiri. Dengan catatan itu, pikiran iblis, yaitu saya tidak mungkin bisa berkenan. Ini pikiran iblis. Urusan itu nanti saja. Sekarang tidak bisa, belum bisa, tidak mungkin bisa. Dengan keadaan seperti saya hari ini, dengan pemikiran seperti ini, kita dikunci dalam kebodohan. Kita dikunci oleh skema berpikirnya iblis. Sebagai manusia yang memiliki godaan-godaan, kita mungkin saja sudah menyerah terhadap godaan-godaan tersebut lalu kalah. Kalau ditanya atau kita memperkarakan itu dengan diri sendiri, maka jawaban kita masih proses. Setuju, memang kita harus melalui proses untuk menjadi berkenan. Tetapi progresif tidak, ada kemajuan tidak. Kalau tidak ada kemajuan, berarti kita tertambat atau diam. Lalu mengapa kita bisa tenang, damai, dan nyaman? Di setiap harinya, pertama-tama kita harus membawa diri kita di hadapan Tuhan dan memperkarakan apakah kita sudah berkenan atau belum. Kalau belum, selidiki bagaimana kiranya bagaimana kiranya diri kita yang ada di dalam diri kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberitahu kalau kita rajin bertanya. Selanjutnya kita mulai melepaskan satu demi satu. Kita akan sangat menyesal ketika kita meninggal dunia dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, tetapi kita belum memiliki predikat berkenan di hadapan Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kira-kira kalau karakter seseorang masih berantakan, layakkah ia disebut ahli waris yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Secara implisit dalam kalimat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia termuat kebenaran bahwa kita harus punya karakter moral serupa dengan Dia. Kita harus seimbang dengan Tuhan Yesus, Karakter dan moral kita harus serupa dan seimbang dengan Tuhan Yesus. Maka kalau karakter kita masih berantakan, kita tidak akan bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Ada gap, ada jurang pemisah. Memang tidak banyak orang yang serius merenungkan hal ini. Untuk itu, mari kita mengenali diri kita sendiri. Kira-kira seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Layak tidak kita menerima janji-janji Allah untuk bersama-sama dengan Kristus? Mari kita persoalkan dan pikirkan dengan serius. Ini penting sekali. Ini lebih penting dari hal menikah, lebih penting dari hal punya anak, lebih penting dari kebutuhan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Ini lebih penting, yaitu menjadi anak yang berkenan dan yang layak menjadi ahli waris, layak memiliki hak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Maka Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 ayat 2-3,
kita bahwa kita ini orang-orang yang disebut sebagai mempelai wanita. Maksudnya ya, sebagai mempelai wanita, dan Kristus adalah mempelai pria. Itu pun masih secara implisit ya, secara tidak terang-terangan, tersembunyi ya, menunjukkan bahwa kita harus seimbang dengan Tuhan. Jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bertumbuh dewasa sehingga kita layak menjadi mempelai. Kata mempelai itu sudah mengisyaratkan bahwa kita harus cantik ya, mengimbangi kegantengan, keelokan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita harus memiliki perasaan krisis, di mana jangan-jangan hari ini kita, ya, aku akan menghadap Tuhan. Jadi kita serius sekali membenahi diri. Kita serius untuk menyelesaikan keadaan kita yang berantakan, yang belum beres ini. Kalau dulu tidak seperti ini karena kita masih merasa selalu masih ada waktu, ya. Di sini kita sebenarnya ceroboh, bahkan sangat ceroboh. Padahal seandainya memang masih ada waktu, namun karena kita selalu menunda, maka kita tidak pernah menjadi memiliki bentuk seperti yang Bapa rancangkan. Di lain pihak, tidak sedikit orang yang berkata bahwa dirinya rindu pulang ke surga. Sejujurnya sih, apakah mereka yang berkata seperti itu sudah siap pulang ke surga? Sudah berkenan di hadapan Allah Bapa? Sudah menyelesaikan tugas-tugasnya? Jadi jangan berpikir kalau kita masih punya waktu panjang, ya, maka setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya kita gunakan untuk mengoreksi diri, memeriksa diri, dan berubah. Maka kita tidak boleh lagi memandang ada sesuatu yang bernilai tinggi kecuali Tuhan dan kerajaannya. Tapi kalau sampai kita bisa memiliki prinsip bahwa tidak ada yang bernilai kecuali Tuhan dan kerajaannya, berarti kita adalah orang yang layak dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.